Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih dasmu. Apa tuh si kata-kata Pak Prabowo, dasmu ya. Ternyata kepala desa Pagar Laut ini menjadi kepala desa terkaya di Konoha ya. Mungkin karena banyak amplop-amplop yang telah diberikan oleh bos-bosnya tuh. Sehingga koleksi 3 mobil nih guys. Ngeri kali kan. Nah, perkataan Pak Prabowo mengenai hidup Jokowi itu kemudian mendapatkan tantangan dari netizen. Apakah Pak Prabowo berani menjadikan seorang Mulyono menjadi ketua umum Partai Gerindra? Mari kita simak videonya. Biasanya katanya Bapak bawa Rubicon tuh Pak, bawa mobil. Wis anjay. Rubicon guys. Mobil saya 3 biji. Apa aja Pak? Mobil saya 3 biji. Rubicon, Civic. Civic yang parkir. Ya, sama Civic. RP. Surf. Ya. Oke, yang CRV. nomor cantik ini sengaja itu ya Pak, namanya Arsin itu. Pak. Ngeri kali bang ya. Itu nomor polisinya, Pak. Pak Desa ini. Jadi itu Sama satu lagi mobil dinas itu Pak, itu mobil desa itu. mobil desa punya. Iya, itu bukannya ya ada mobil dinas itu mah, mobil desa. Oh, Pak, Kepala desa berapa sih gajinya sampai bisa dapat Wah, Rubicon capek kayak gitu, kalau Pak? bicara gaji mah. Enggak begini Pak, banyak orang bertanya-tanya loh Pak, Bapak harus jawab juga itu Pak. Iya. Apa betul Rubicon ini datangnya karena ada pengurusan sertifikat hak milik? Iya dong. Itu Bapak harus jelaskan. Tanya aja semua nggak apa-apa. Jadi begini, Rubicon itu awalnya bukan mobil Rubicon Pak, saya kredit. Ya. Kredit mobil Vario. Bario. Begitu lunas, mobil saya diambil sebagai DP, saya kredit Rubicon. Oke, Bapak memang suka Rubicon. Bukannya suka Rubicon, kalau yang namanya saya ambil mobil Rubicon itu mobil Jeep. Iya. Jadi mobil Jeep itu apa namanya ke kota masuk, betul. ke kampung masuk. Jadi Daya tahannya ya Pak ya. iya, jadi kalau banyak-banyak duitnya mana juga. Orang itu kan juga kredit kan Ya gitu. mau kredit juga kan Rubicon Pak, berapa harganya Pak? Rubiconnya Bapak? Itu mah 800 juta kredit itu cashnya. 800 juta. Berarti gaji desa Kot berapa ya? Hidup Mulyono, dasmu. Bantu Mulyono. Kalau kalian menganggap Mulyono itu hebat, coba ya jadikan dia ketua partaimu. Ayo cepat. Coba. Ketua partaimu. Nggak mau ya? Kenapa? Nggak mau partaimu acak adul. Kenapa? Kalau partaimu nggak mau diacak adul, tapi kalian izinkan orang ini buat secara nggak langsung ikut cawe-cawe ngurusin negara, biar negaranya acak adul gitu. Tahu nggak sih kalau urusan negara ini itu lebih sakral dibanding urusan partaimu. Kita semua tuh udah tahu kalau orang ini nggak sehebat seperti apa yang diupayakan framing mereka itu. Kalau orang ini beneran hebat, aku yakin semua partai udah berebut buat diminta dia jadi ketua partai. Benar. Terus aja gak ada yang mau ngundang dia. Kemarin Pak Jokowi dengan sangat-sangat meyakinkan Demo mahasiswa akibat dari Mulyono puji Prabowo. adalah presiden terkuat di dunia. Bahkan saking kuatnya, ini sampai detik ini nggak ada yang berani mengkritik Prabowo. Sekarang demo. Prabowo di demo. Jangan ribut Karena bang. dari 5 tuntutan adik-adik mahasiswa dengan tema Indonesia Gelap, yang pertama mereka tuntut adalah pencabutan instruksi Presiden Prabowo terkait pemotongan atau efisiensi anggaran. Khusus kepada Presiden Prabowo. Khusus gitu. Jadi ketika Pak Jokowi kemarin bilang Prabowo ini sangat kuat, gak ada yang berani dikritik gitu ya, gak ada yang berani menyampaikan protes. Di demo, sekarang di demo. Ya nggak tahu lah apakah setelah ini Pak Jokowi akan mengoreksi perkataannya dan mengatakan bahwa ternyata nggak sekuat itu karena Presiden Prabowo ternyata sudah di demo hari ini. Atau supaya Pak Jokowi tetap dengan keyakinannya, tetap dengan ucapannya dan kemudian tetap dianggap benar oleh para pemuja Fufafa. Mungkin Pak Jokowi perlu pura-pura tidak lihat TV atau media hari ini karena sekarang ya semua orang Kayaknya kehabisan kuota, Bang. 5 tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa atau para demonstran salah satunya khusus kepada Presiden Prabowo. Tapi 5-5-nya semuanya juga mengkritik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi kalau setelah ini kemudian Pak Jokowi masih tetap meyakini bahwa Presiden Prabowo adalah presiden yang terkuat, nggak ada yang kritik, itu fix TV di rumah Pak Jokowi rusak. Lalu Pak Jokowi juga dalam pidatonya kemarin mengatakan bahwa ini sekarang nggak ada yang berani kritik, katanya itu sekarang dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit salah Jokowi. Ya mohon maaf, terus mau gimana gitu, masa mau nyalahin Prabowo?
yang baru dilantik misalkan kan nggak mungkin. Misalkan terkait isu pagar laut misalkan yang sudah sepanjang 30 km kan nggak mungkin nyalahin Prabowo. Karena itu pagarnya memang dibuat di eranya Jokowi gitu kan. Ketika Pak Iyalah. Jokowi jadi presiden. SHM, HGB-nya Gimana sih, Mul? oleh menteri Jokowi. Kan nggak mungkin kemudian kita nyalahin, wah ini salah Prabowo. Gila aja gitu kan. Atau misalkan soal isu judi online, itu juga terjadi di eranya Pak Jokowi. Bahwa sampai sekarang itu masih ada, iya, tapi awal mula soal judi online ini tuh terjadi di eranya Jokowi. Jadi kalau mereka atau orang-orang menyalahkan Jokowi, wajar gitu. Apalagi salah satu kementerian yang melindungi itu dipimpin oleh ormas atau relawan projo gitu kan. Jadi wajar kalau kemudian orang-orang jadi Ketua menyalahkan Projo kan si Budiari. kalau Pak Jokowi heran, bingung dan sebagainya, itu kayaknya cuma pura-pura aja. Atau mungkin Pak Jokowi salah paham gitu ya. Atau jangan-jangan Pak Jokowi tidak bisa membedakan antara kritik dengan ucapan-ucapan yang kasar. Jadi saya kemudian coba memahami apakah yang dimaksud oleh Pak Jokowi ini adalah suasana ketika dulu Pak Jokowi baru dilantik menjadi presiden tahun 2014 lalu. Karena suasananya waktu itu sangat keras sekali gitu. Bahkan saking kerasnya PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu itu nggak bisa jadi ketua DPR RI, saking kuatnya gitu. Dan serangan-serangan kepada Pak Jokowi, kritikan atau ucapan kasarnya memang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau itu yang dimaksud gitu ya, yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu memang sangat jauh berbeda dengan hari ini gitu. Karena kalau soal kritik kepada Presiden Prabowo itu sebenarnya juga sudah diakui oleh Pak Prabowo sendiri. Prabowo kan dalam beberapa pidatonya itu mengatakan, wah saya diserang, saya dikritik gitu kan. Artinya kan Prabowo melihat gitu, Pak Jokowi nggak melihat. Artinya kritikan itu ada kalau dilihat. Ya, kalau Pak Jokowi nggak melihat ya nggak ada. Tapi bahwa memang kritikan-kritikan hari ini itu tidak sekeras di zamannya Jokowi dulu atau di awal-awal Pak Jokowi jadi presiden, iya gitu. Kenapa tidak sekeras dulu? Karena dulu ada Fahri Hamzah dan Fadlizon. Sekarang nggak ada. Keduanya udah sama-sama jadi menteri. Nah, kalau sekarang DPR itu ya ketuanya Puan Maharani, ada juga Dasko, ya dua orang inilah yang kemudian menjadi representasi DPR yang adem, yang kemudian kritik-kritiknya juga sangat terukur, yang nggak ada ucapan-ucapan kasar seperti yang dulu disampaikan oleh Fahri Hamzah dan Fadlizon. Ya memang jauh berbeda. Jadi kalau Pak Jokowi bingung kenapa sekarang nggak ada yang berkata kasar, ya karena Fahri Hamzah sama Fadlizon udah jadi menteri. Kalau masih jadi pimpinan DPR mungkin sama, mungkin gitu ya. Tapi Fadlizon nggak bisa kan dia Gerindra. Gitu. Jadi ya mungkin yang disebut atau dianggap oleh Pak Jokowi tidak ada kritik itu maksudnya adalah ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang tajam kepada Presiden Prabowo. Dan ini terbaca dari bagaimana Pak Jokowi juga membandingkan antara survei ketika dirinya menjadi presiden baru terpilih atau baru dilantik itu hanya 62%. Sementara Presiden Prabowo mencapai 80,9%. Tapi kenapa itu terjadi? Ya karena memang dulu ketika Pak Jokowi jadi presiden, beliau didukung oleh partai yang lebih kecil memang gitu. Partai pendukung Prabowo itu lebih besar, KMP waktu itu namanya. Dan ya mungkin Pak Jokowi lupa, ini saya ingatkan ya. Kenapa Pak Jokowi kemudian tidak bisa bekerja dengan KMP, tenang? Koalisi Merah Karena Putih. memang partai mayoritas di Senayan itu adalah partai pendukung Prabowo dan Hatta Rajasa atau KMP. Dan partai Pak Jokowi dan JK waktu itu hanya PD Perjuangan, Nasdem, PKB. Seingat saya, KNP. sisanya semuanya ada di kubu Prabowo. Makanya di awal-awal kepemimpinan, di awal-awal Pak Jokowi jadi presiden, itu ya selain ucapan-ucapan yang tajam dan kasar, ada juga ancaman-ancaman pelengseran, menterinya mau dipanggil sama DPR, dan sebagainya. Tapi itulah situasi ketika partai pendukung presiden itu merupakan partai yang minoritas atau tidak menguasai Senayan. Nah kalau sekarang, Prabowo dan Gibran itu didukung 80% partai, atau semua partai berada di belakang Prabowo, kecuali PD Perjuangan gitu. Jadi kalau suara di DPR atau kemudian kritik-kritik kepada Prabowo, tidak ada tokoh yang berani berkata kasar dan sebagainya, ya karena yang kasar-kasar kan sudah ada di sana semua. Udah dapat jabatan semua. Gimana mereka mau kritik gitu kan? Sekarang yang kritik dari PD Perjuangan. Makanya kemudian tidak kasar. Cara-cara kader-kader PD Perjuangan menyampaikan kritik itu semuanya terukur dan sesuai dengan isu yang ada. Tidak kemudian nyerempet kemana-mana. Tidak seperti dulu gitu. Kalau di era dulu ketika Prabowo dengan koalisinya berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi, itu kan isunya banyak tuh. Capres boneka misalkan. Itu disampaikan sama elit-elit partai itu. Nah kalau sekarang ada ucapan capres boneka, mungkin yang komen cuma netizen tuh gitu. Prabowo capres boneka misalkan gitu. Ya itu ya cuma netizen yang bilang. Tapi kalau dulu wah Jokowi capres boneka dan sebagainya, itu pengamat politik, elit-elit partai gitu ya. Itu ikut bicara. Sampai ada isu PKI. Ya, sepertinya memang televisi di rumah